wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadhi wa usuli wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furuhim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Bayani Ahkami Siyam. Betul? Iya, Pak. Kitab Siyam. Puasa, Pak. Mudah-mudahan kita sampai poso besok, Pak ya. Itu tadi caranya hadisnya tadi, Pak ya. Anggap ini kita ngaji malam Sabtu terakhir. Besok puasa anggap puasa terakhir. Ini bulan Rajab anggap bulan Rajab terakhir. Nanti sholat subuh anggap sholat subuh terakhir dan seterusnya. Itu nanti kita akan semangat dan sungguh-sungguh dan insya Allah bisa khusyuk, nggak main-main lagi. Ya kalau kerja ya besok masih hidup, Pak. Ya leda-leda nggak apa-apa, Pak ya. Kitab Ahkami Siyami dan adapun ini itu kitab menerangkan hukum-hukumnya puasa. Wa adapun siyam wasaumu dan saum, siyam boleh, saum boleh, itu masdaroni, masdar keduanya. Jadi nggak usah debat lagi masalah siyam apa saum. Wong sudah sama-sama tidak paham nahunya, sorobnya, amsilatu tasrifiyahnya ya nggak paham, masdar ya nggak paham, sama-sama debat nggak bisa siyam. Kata Kang Pur, kata Pak Jaris, nggak bisa saum sampai kiamat juga tidak selesai. Karena tidak paham, ya kan itu. Pokoknya siam boleh, saum boleh, gitu dibungkus, diingat-ingat, itu. Bar ya, sampai kiamat selesai, gitu. Orang ngomong siam ya boleh, saum ya boleh. Kalau bahasa kita ya puasa, orang Jawa poso. Orang yang pesantren tirakat namanya. Itu masdaroni, dua masdar keduanya. Mana huma adapun maknanya siam ataupun saum itu lugotan di dalam tata bahasanya itu al-imsaku menahan. Nah itu kalau saum atau siam itu kata lugot atau bahasanya artinya itu sama dengan menahan, Pak. Nah, walaupun setiap menahan itu belum tentu puasa. Harus Pak Janis ingat-ingat itu. Jadi puasa itu nanti ada syariatnya yang disebut puasa itu apa. Walaupun toh artinya itu menahan, tapi tidak semua menahan itu puasa. Contoh Pak RT lagi pegel atau jengkel sama rakyatnya, ditahan emosinya, itu ya namanya saum atau siam. Tapi ya bukan kok puasa yang dimaksud di dalam syariat itu. Pak Janis nak minta rupanya tidak dikasih, ya nahan namanya sama baik. Nah itu ya, dan lain sebagainya ya. Itu dalam lugotnya. Wes seblek lah pada gigit nyamuk. Ya. Wes seblek lah. Salat ya lah diceblek. Daripada Pak Janis dalam salat tuh gerundal nyamuk, kurang ajar ini itu. Dari ceblek sudah selesai. Wasaran dan di dalam syariatnya yang disebut puasa atau siam tadi itu al-imsaku menahan. An muftirin dari segala sesuatu yang membatalkan biniatin dengan niat masuk soten yang khusus. Jami'un nahariha di semua siangnya qabilin yang dihadapi lisaumi untuk puasa min muslimin dari orang Islam akilin yang berakal tohirin yang suci min haidin dari haid wa nifasin dan nifas. Jadi yang puasa menurut syariatnya Islam itu adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa di siang harinya yang dihadapinya itu siang hari wae. Malam nggak usah ditahan, Pak, dendam lah. Nak nengok cendol segala macam, kumpulin awas nanti kalau maghrib ya kan itu. Nah itu padahal nanti kalau dikumpulin, Pak, habis 2 gelas 2 apa itu sudah penuh itu. Itulah di dunia itu kita tuh, Pak. Seolah-olah dunia supaya kita kuasai, Kang Pur. Lah ternyata ya itu loh, makan 2 piring lah, 3 piring sudah tidak telap. Nah, seolah-olah dunia itu nak kita miliki mobil nak semua kita semua. Nah, itu paling yang naik sih kok, naik langsung 2 nggak bisa.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fidarin amin. Begitulah. Disitulah nanti tempe yang biasanya kita tuh tidak seneng. Wah itu pokoknya rasanya macam di surga. Nah, itu begitu. Makanya ada hadisnya itu liso ini farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatan ingda iftori, kebahagiaan ketika nanti dia itu berbuka puasa, ya kan? Karena yang siang hari tempe itu seolah-olah tuh pokoknya gerem pokoknya. Nengok air putih itu gerem, ya kan itu. Pokoknya, itu kan. Nah, itu bahagia sekali. Wa farhatan ingda iftori, dan nanti ketika wa farhatan ingda liqa'a Robbi, dan ketika itu nanti ketika bertemu dengan Tuhannya. Karena khusus puasa ini Pak Janis, ini khusus ibadatnya ibadah rahasia. Pak Janis ya ibadah rahasia. Walaupun kita di depan umum Bang Edi caknya lemes, bibirnya caknya di biar kering ya. Rupanya ketika nyuruk di sawitan ya kan, rokok kebal. Nah itu kan tidak ada yang tahu antara dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang balas nanti nggak ada yang tahu balasannya besok apa di akhirat itu, gitu loh ya. Makanya wa farhatan ingdalikoa Robbi, dan kebahagiaan terakhir nanti kalau sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nanti efek dari orang yang mau berpuasa itu nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu. Cuman itu ya rahasia tadi, yang namanya dirahasiakan oleh Allah, karena puasa itu rahasia yang tahu dengan cuman dia dengan Allah. Puasa nian apa tidak. Jadi yang disebut puasa itu menahan dari semua yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus. Khusus apa? Niat Ramadan, niat qada, ya kan? Nadar segala macamnya. Puasa Senin, Kamis, Rojab atau Pak Rojab kemarin tuh, puasa Yaumul Bid, puasa apa namanya? Macam-macam lah ya kan? Itu kan. Puasa Arafah dan lain sebagainya. Niatnya khusus di ya. Terus yang untuk puasa itu yaitu muslim, akilin berakal, tohirin dan suci dari haid dan nifas. Wasaro itu wujubi siyami, dan adapun syarat wajibnya puasa, syaratnya orang wajib berpuasa, yang wajib puasa siapa wasi? Itu salah satu ada tiga. Itu salah satu asya ada tiga perkara. Wa fi ba'dinusi, dan itu di sebagian nusanya kitab arba'atu asya ada 4 perkara. Al Islamu, yang pertama Islam, wal bulugu dan juga balik, wal aklu dan juga berakal. Islam, balik, berakal. Yang terakhir ini tidak, sebagian para ulama nggak memasukinnya, yaitu wal kudratu ala somi, wal kudratu dan mampu ala somi atas puasa. Nanti kalau ini diikutkan banyak nih alasannya. Ngapo Kang Pur ndak Kang Pur ndak puasa? Ndak telap aku, ndak puasa kalau ninggal rokok lah umpomo, ya kan. Bang Edi ya begitu. Ngapo Bang Edi ndak puasa? Wah ndak telap Pak, nak ninggal minum tuh. Panas dado. Itu seperti itu dan lain sebagainya. Makanya ndak diikutkan ya. Wada, dan inilah lafat al-qadru ala saum, gua itu ataupun hada itu asakitu gugur ala nuskoti di dalam sebagian redaksi kitab as-salasati yang 3. Fala yajibu, maka hukumnya tidak wajib apa puasa, apa asaumu puasa alal idda didalika atas kebalikannya daripada 3 itu tadi. Islam berarti bukan Islam tidak wajib, belum balik berarti belum wajib, tidak berakal atau gila ya tidak wajib. Nah itu yes, pokoknya kebalikannya itu kalau tidak puasa, titik gitu wae. Ya itu tadi Bang, nggak berakal ya, nggak berakal usah dianggap orang gila gitu guys. Ya. Seminggu itu Bang kalau mabuk gadung. Wallahualam alif rahimahullah. Ada lagi yang lebih parah biasanya kalau Pak Tamrin nggak ada ya. Oh wakilnya ada kok, Pak Mukhlis, mabuk janda Pak katanya. Wah itu bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Wallahualam alif rahimahullah. Biasanya begitu. Dengaran kok udah nyimbat gitu. Wafaro itu saumi, yang bikin apa ya itu Kang? Bikin ibaratnya apa ya? Terus melek kalau dengar itu kan? Wafaro itu saumi, dan adapun fardu-fardunya puasa itu arba'atu asya ada 4 perkara. Jadi yang wajib dikerjakan ketika ingin puasa
itu 4 perkara ini ya. Kalau 4 perkara ini tidak dikerjakan, maka puasanya tidak sah namanya kalau dalam hukumnya. Itu begitu ya. Akadua, adapun yang pertama itu aniyatu, niat bil qalbi, di dalam hati, fa ingkana, maka jika ada apa somu puasa, ada itu fardun fardu ka Ramadana, seperti Ramadan, au nadron, atau puasa nadar, fala buddha, maka hukumnya wajib min iko iniyati, dari menjatuhkan niat lailan, di dalam malam hari. Nah, ini bedanya caranya niat puasa, caranya niat untuk puasa dan niat untuk mandi, untuk wudhu, untuk sholat. Kalau kemarin kita pas belajar tentang niatnya mandi kan harus serempak di dalam hati dan serempak. Nah, kalau ini enggak, Kang. Ini niat dulu di dalam hati tapi di malam harinya. Itu bedanya. Niat zakat sudah lain lagi, Pak. Justru malah harus diucapkan, diakatkan, Pak Topik. Nah, ya. Itu beda-beda, makanya nggak sama. Kok harus niat tuh harus di dalam hati. Ada yang nggak harus dalam hati, contoh niat zakat. Ya masa nanti Pak RT nak zakat ya kan, amilnya umpama Pak Rozak atau Pak Janis. Pak Janis, apa? Ya kan lucu malah ya kan. Apa itu maksudnya kan begitu. Makanya kalau zakat itu beda. Ya puasa ya dalam hati tapi sebelumnya. Kalau mandi, wudhu, sholat kemarin kan harus serempak dengan pekerjaan tersebut kan begitu. Tapi kalau puasa di dalam hati tapi malah sebelumnya. Kalau puasa wajib harus di dalam malam harinya. Wajibu, dan hukumnya wajib apa? Ta'yinu, menentukan fisaumil fardi, di dalam masalah fardu karomadonnya seperti Ramadan. Wa akmalu niati, maksudnya kata-kata Ramadan ya, kata-kata puasanya itu apa, itu fardunya itu disebutin. Fardu Ramadana gitu, fardu nadron, atau fardu lainnya apalah di situ ya kan, qadha upama ya kan itu. Wa akmalu niyati saumihi, dan adapun paling sempurnanya niatnya seseorang itu ayakula, jika mengucapkan siapa asasu seseorang, nawa itu soma gotin an ada ifarti syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Lah itu lafadznya tuh begitu, tapi kita mengerjakannya di dalam hati. Makanya kalau pas dituntun umumnya kita itu alhamdulillah sudah terawih itu pada niat. Nah, tapi itu kan diucapkan, maka dalam hati harus dikentekan itu. Nah, ya kan? Nawa itu sengaja puasa, sengaja berniat siapa saya soma kepada puasa godin di hari besok, an adain, dari memenuhi fardu Ramadana, kepada kefarduannya bulan Ramadan hadisanati, untuk tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu kalau nak sempurna niatnya itu begitu. Upama nawa itu soma godin fardu Ramadana lillahi ta'ala, Pak, boleh tok ya. Qolal mu'alif rahimahullah, itu yang pertama ya, harus di dalam hati, tapi mengerjakannya sebelum mengerjakan puasanya. Artinya diinapkan di malam hari, sebelum subuh harus sudah niat, intinya itu kuncinya begitu. Kalau kok sebelum subuh sudah apa, Pak, lupa, Pak, maka tetap wajib puasa tapi besok ngodoi. Nah, itu caranya begitu. Wasani, dan adapun yang kedua itu alimsaku, menahan, minal akli, dari makan. Ketika kok sengaja. Fa'in akala, maka jika kok makan nasian dalam keadaan lupa, au jahilan, atau tidak tahu, lam yuftir, ya maka hukumnya tidak batal. Nah, maksudnya nggak tahu tadi, ingkana, jika ada siapa orang tersebut itu koribun, dekat, adal islami, kepada melaksanakan agama Islam, orang-orang hubu maksudnya ya. Kalau kita kan Islam dari kecil, Pak ya. Maksudnya lupa, dia kan kok lupa, habis 2 piring baru ingat, loh aku ini tadi puasa ya. Nah, maka itu tidak apa-apa. Tapi kok lupa dengan lupa beda loh, Kang Pur ya. Dibedakan sendiri, kita sendiri yang tahu itu lupa apa ngelupa. Apa ica-ica lupa, kan gitu ya. Itu yang tahu kita sendiri. Makanya tadi puasa itu yang tahu cuman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong lupa dengan lupa nggak bisa dibedakan, no. Walal mu'alif rahimahullah. Wa nafa'ana wa nafa'ani bilum fidarani amin ya rabbil alamin. Au nasa, atau berlanjut baidan, atau hidup baidan jauh, anil ulama, dari para
ulama Kabajaris nggak bisa ini. Sudah diterangkan tiap tahun. Setiap mau puasa yang jaluk, ya kan? Pak, bab puasa, wong mau puasa, yo lagi pas bab puasa. Wa illa, maka jika kok tidak, artinya itu dia itu sengaja, nah, maka ya dia itu aftoro, maka hukumnya batal atau orang kubu lah umpama kan yang baru-baru masuk Islam tuh. Wasalisu dan adapun rukun yang ketiga atau syarat wajibnya ketiga itu al-jima'u, mencegah dari berjima amidan dengan disengaja. Wa amal jima'u dan adapun jima nasian dalam keadaan lupa, fakal akli maka hukumnya seperti orang makan nasian yang dalam keadaan lupa. Kata Pak RT mustahil Pak, jima kok lupa. Yo, maksudnya itu lupa kalau puasa tuh loh Pak RT. Lupa kalau puasa. Kalau begitunya kan ya tidak mungkin kok lupa, ya kan? Wong kadang disuruh ngepaskan kok. Kalau malah Ibrahim, jangan ketawa Pak Mukhlis. Itu dipikir dewek-dewek nanti, saya malas jelaskannya, kelamuan nanti. Warobiu dan adapun yang keempat itu ta'amudul koi, sengaja muntah-muntah. Falau gola bau, maka jika kau maksa atau mengalahkan kepada orang tersebut apa alkoi muntah-muntah, ya lam betul maka tidak batal apa sumuhu puasanya orang tersebut muntah-muntah dengan sengaja tidak apa-apa diuek-uek-uekkan. Nah, itu namanya nanti termasuk salah satunya rukunnya puasa harus menahan dari muntah, menahan dari jima, menahan dari makan dan minum. Nah, itulah yang rukun-rukun daripada puasa. Dan yang pertama tadi yaitu niat. Jadi rukunnya puasa niat, menahan makan dan minum, menahan dari muntah-muntah, menahan dari jima. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.